Halo sahabat YouTube, jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini coba membahas bagaimana cara mengupload yang benar agar video kita banyak viewers dan cepat berkembang dan cepat mendapatkan 1000 subscriber. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara mengupload dari handphone ya. Sebenarnya tidak hanya dari handphone, dari laptop kita masing-masing juga bisa juga dari handphone kita dari versi desktop ya. Nah, di sini saya akan coba memberitahukan kepada teman-teman bagaimana mengupload dengan cepat, dengan benar dan dengan mudah ke dalam YouTube. Nah, di sini saya coba buka salah satu channel saya. Ini channel yang baru saya bangun ya dalam 1 bulan ini, dan sudah ada beberapa video yang sudah saya upload. Nah, saran saya adalah sebelum teman-teman mengupload video, terlebih dahulu edit ya. Jadi untuk mengedit teman-teman boleh memakai beberapa aplikasi. Salah satunya adalah menggunakan KineMaster seperti yang saya pakai. Nah, teman-teman juga selain memakai KineMaster bisa memakai Filmora Go ya. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau memakai aplikasi apa yang mudah digunakan. Nah, ini saya akan memberitahukan cara mengupload yang benar ke dalam YouTube kita ya. Jadi saya memberitahukan bahwa ini cara yang saya pakai untuk mengupload dengan cara yang benar menggunakan handphone. Kalau teman-teman silahkan ikuti cara yang saya pakai. Nah, di sini sebelum kita upload, saya sarankan teman-teman install namanya YouTube Studio ya. Dengan YouTube Studio di sini kita bisa mengupload dengan cara gampang ya. Jadi ini sangat mudah sekali begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau dengan cara YouTube Studio ya. Nah, ini kita pilih dari YouTube, kita pilih ada upload video, buat video short atau live streaming ya. Jadi ini teman-teman silahkan pilih yang upload video. Saya rasa teman-teman sudah bisa menggunakan ini. Lalu kemudian setelah kita klik tadi tanda tambah, silahkan teman-teman pilih salah satu video yang teman-teman ingin upload begitu ya. Jadi ini saran saya, video sebelum teman-teman upload sebaiknya diedit terlebih dahulu. Jadi jangan 100% yang teman-teman ambil langsung diupload begitu ya. Jadi saran saya adalah silahkan diedit dulu. Nah, kemudian ini setelah kita upload, nah di sini kalau teman-teman lihat di sini detailnya, di sini teman-teman perhatikan ada bagian visibilitas, yaitu bagian pribadi. Nah, saran saya sebelum teman-teman upload atau klik tanda upload yang biru, teman-teman harus lihat bagian visibilitas. Jangan dia langsung public. Kenapa? Kalau kita pilih public, nanti setelah dia upload maka dia menjadi langsung terbagikan ke semua orang begitu ya. Jadi kalau teman-teman pilih uploadnya visibilitasnya itu adalah bagian pribadi, maka dia harus kita edit terlebih dahulu begitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 3 ya, ada public, tidak public, pribadi, dan bahkan ada jadwalkan. Nah, ini setelah teman-teman jadwalkan ini nanti akan muncul di tanggal berapa dan juga di jam berapa begitu ya. Tapi saran saya sebelum mengupload sebaiknya teman-teman pilih yang pribadi terlebih dahulu. Jadi ketika selesai kita upload, maka kita harus mengedit mulai dari thumbnail, judul, deskripsi, bagian tag ya. Jadi itu yang perlu kita isi bagian SEO-nya. Nah, ini sudah menjadi pribadi, maka dari itu kita akan upload. Kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai di-upload ya.
Jadi di sini saya mau teman-teman kasih lihat bagaimana video itu bisa saya upload dan saya edit dari handphone ya. Jadi teman-teman silahkan install di aplikasi namanya YouTube Studio ya. Jadi teman-teman boleh download aplikasi ini dari Play Store. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan di sini namanya adalah YouTube Studio. Nah, ini sudah muncul, maka ini kalau teman-teman lihat lambangnya seperti ini karena sudah saya upload ya, atau sudah saya download, maka teman-teman tidak perlu lagi saya untuk mendownload. Nah, teman-teman silakan download dulu namanya YouTube Studio. YouTube Studio ini adalah bagian dari YouTube Studio desktop kita yang layarnya lebar. Jadi ini bisa kita lihat secara keseluruhan dari YouTube Studio. Jadi saran saya bagus di dalam handphone teman-teman harus memiliki salah satu aplikasi yaitu YouTube Studio. Nah, kembali setelah itu ini sudah selesai di-upload. Teman-teman bisa melihat bahwa ini videonya belum memiliki judul dan ini masih berlambangkan pribadi ya. Jadi ini yang saya maksudkan, kita harus edit terlebih dahulu semuanya. Jadi teman-teman jangan langsung upload video yang teman-teman bagikan di YouTube, harus diedit terlebih dahulu di YouTube Studio. Nah, ini saya perlihatkan kepada teman-teman di bagian YouTube Studio. Di sini ada teman-teman lihat di bagian pensil. Nah, itu adalah tanda untuk kita mengedit video yang tadi kita baru upload. Nah, ini silahkan teman-teman klik lah. Kemudian ini teman-teman lihat di bagian tanda pensil kembali. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini teman-teman lihat bahwa ini ada tampilan 3 begitu ya. Jadi ini kalau teman-teman tidak suka mengganti thumbnail atau mengedit thumbnail, silahkan pilih salah satu begitu ya. Kalau tidak, ibaratnya teman-teman sudah mengedit judul thumbnail, silahkan teman-teman lihat di bagian file gambar teman-teman. Kalau tidak ada, silahkan dipilih salah satu yang YouTube sediakan. Ada 3 pilihan yang YouTube sediakan kepada teman-teman untuk dibuat menjadi thumbnail. Saran saya adalah teman-teman edit dulu thumbnailnya yang bagus, karena video yang bagus harus memiliki thumbnail yang bagus juga. Nah, setelah itu teman-teman bisa perhatikan setelah pilih thumbnailnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi teman-teman juga bisa melihat, mencoba dan melakukan. Ini adalah salah satu dari thumbnail yang saya pilih dari ketiga thumbnail yang disediakan YouTube. Nah, kalau sudah, ini kita pilih salah satu saja. Nah, kemudian setelah ini kita pilih selesai. Kemudian setelah kita pilih thumbnailnya, kemudian yang paling penting berikutnya adalah di bagian judul. Judul ini juga tidak bisa sembarangan teman-teman buat ya. Jadi judulnya ini yang sering muncul di YouTube. Nah, bagaimana caranya mencari judul yang menarik? Caranya adalah teman-teman buka dari YouTube. Kalau begitu, sesudah itu teman-teman carikan judul yang sesuai dengan isi konten atau isi video yang teman-teman buat begitu ya. Lalu kemudian di bagian tambahkan deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini teman-teman menjelaskan secara singkat, detail dan padat mengenai video atau isi konten video teman-teman. Nah, ini saran saya adalah buat penjelasan yang sebenar-benarnya tentang isi video teman-teman begitu ya. Lalu ini bisa teman-teman tambahkan di bawahnya, silahkan sukai video ini, contohnya begitu ya. Banyak sekali teman-teman cara untuk mengisi deskripsi. Nah, ini salah satu penting untuk kita isi, jangan sampai kosong. Kenapa? Karena ketika seseorang membuka deskripsi kita dan itu kosong, tidak ada penjelasannya, maka mereka akan segera menutup dari isi video kita. Nah, setelah itu kembali
di bagian visibilitas tadi, kalau tadi yang pertama adalah kita pilih bagian pribadi saat mengupload. Nah, sekarang kita pilih yang jadwalkan, begitu ya. Jadi kira-kira teman-teman ingin menjadwalkan itu jam berapa. Jadi teman-teman juga harus melihat kapan jam penonton itu akan melihat YouTube. Biasanya itu adalah di jam 12 siang dan di jam 7 malam, begitu ya. Jadi teman-teman silahkan pilih jadwalkan. Jadi kalau kita pilih jadwalkan, mungkin kita tidak bisa di jam 10 siang hari ini contohnya, maka kita akan jadwalkan itu di jam 3 sore. Jadi otomatis video itu akan terpublish secara umum, begitu ya. Jadi teman-teman juga silahkan mencoba cara ini ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya playlist. Di sini saya sudah membuat 2 playlist, yaitu tentang YouTube Short dan YouTube Pemula. Teman-teman bisa membuat playlist. Saran saya adalah teman-teman membuat dulu isi playlist yang sesuai satu file tentang perjalanan, tentang isi konten teman-teman gitu. Jadi ketika penonton datang ke channel kita, mereka melihat playlist, jadi gampang untuk membuka file dari isi konten video kita, begitu. Nah, yang terakhir sekali ini juga tidak bisa kita remehkan. Nah, di bagian terakhir adalah di bagian tambahkan tag. Nah, tambahkan tag ini juga tidak bisa sembarangan. Kita harus tahu apa tag yang benar yang bisa untuk mendapatkan viewers tinggi. Nah, caranya adalah seperti yang tadi saya katakan, adalah teman-teman buka dulu dari YouTube ya. Kemudian teman-teman ketikkan di bagian pencarian apa yang cocok dengan isi video teman-teman. Anggaplah yang tadi bahwa isi video saya adalah tentang menambah subscriber, maka saya mencari judulnya adalah cara menambah subscriber. Nah, ini semua teman-teman harus masukkan ke bagian tag yang tadi. Jadi teman-teman harus ketikkan ini di bagian tagnya ini. Nah, ini saya ketikkan salah satu judul yang tadi yang saya cari di bagian pencarian YouTube. Nah, cara menambah subscriber. Nah, kemudian ini teman-teman jangan lupa tambahkan tanda koma, begitu ya, tanda koma. Nah, ini untuk dia menyelesaikan judul yang pertama. Nah, itu tambahkan tag berikutnya. Ini tagnya bisa sampai 500 kata. Jadi teman-teman silahkan masukkan pencarian YouTube yang tadi, judul-judul yang paling atas. Jadi itu saran saya untuk teman-teman, selalu pakai tag ya. Jadi ini adalah semua dari SEO YouTube yang paling harus kita buat, begitu ya. Yang pertama adalah bagian thumbnail, judul, deskripsi, dan tag. Jadi saran saya ini teman-teman harus perhatikan agar menambah subscriber, menambah viewers juga. Nah, terima kasih teman-teman. Jika video ini menambah wawasan teman-teman, silahkan di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu kembali teman-teman di video selanjutnya. Semoga kita semua berhasil. Nah, terakhir ini saya kasih tahu. Nah, ini sudah saya jadwalkan ya. Nah, jadwalkan ini maka akan nanti terpublish di tanggal 9 Mei 2022. Nah, ini tentunya sudah saya jadwalkan ya. Jadi otomatis di tanggal itu akan terpublish. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih.